Tadi ibu bicara sangat kasar. Ibu menghina kamu dengan kata-kata yang sangat tidak pantas didengar. Ibu sudah salah paham sama kamu. Ibu mengira kamu bukan wanita baik-baik sampai ibu tidak memberimu kesempatan untuk bicara. Bahkan ibu mengusir kamu, nak. Maafkan ibu ya. Kamu mau memaafkan ibu kan? Lirih Nyonya Dayana dengan raut wajahnya yang dipenuhi penyesalan karena ucapannya yang banyak menyakiti perasaan Rea. Tidak apa-apa Nyonya. Saya paham amarah Nyonya. Kalau saya jadi Nyonya, saya juga pasti akan sangat marah. Rea memang tidak terlalu sakit hati mendengar ucapan Nyonya Dayana karena baginya tidak masalah jika ia dianggap buruk oleh keluarga Abi. Justru ia senang jika keluarga Abi membencinya. Dengan begitu, ia mudah diceraikan oleh Abi karena tidak mungkin Abi yang tidak mencintainya mau melawan keluarganya hanya demi mempertahankannya. Masya Allah. Ternyata kamu memang anak yang baik. Mata ibu yang pertama kali melihatmu, memang tidak salah. Nyonya Dayana kemudian memeluk Rea dengan lembut. Hati Rea tergerak sampai ia membalas pelukan Nyonya Dayana. Bahkan ia merasakan kehangatan saat ia memeluk Nyonya Dayana. Rasa tak tega pun memenuhi hatinya. Ya Allah. Apa yang akan terjadi pada nenek ini kalau nanti aku dan Mas Abi cerai? Beliau mungkin akan sangat sedih. Ya Allah. Jika saat itu tiba, hamba mohon agar beliau diberikan ketabahan dan keikhlasan. Hamba juga memohon agar beliau bisa menemukan menantu baik yang menyayangi beliau. Amin, batin Rea. Nyonya Dayana melepaskan pelukannya. Ia beralih menatap Rea yang tersenyum kepadanya. Karena kamu sudah menjadi menantu ibu. Mulai sekarang, kamu jangan memanggil ibu nenek atau nyonya. Panggil ibu saja. Baik bu. Nyonya Dayana tersenyum senang melihat respon Rea. Abi yang sejak tadi hanya berdiri di samping mereka, ikut senang melihat ibunya sudah tenang dan happy lagi. Kamu tahu, Gio itu keponakannya Abi. Anak sulung dari anak perempuan ibu. Kakak ipar kamu. Jadi sekarang, Gio sudah menjadi keponakanmu juga. Apa Gio tahu itu? Tanya Nyonya Dayana penasaran. Tidak bu. Tapi Gio tahu kalau saya sudah menikah. Cuma dia tidak tahu kalau saya menikah dengan Mas Abi, jelas Rea dengan serius. Benarkah? Rea mengangguk serius. Kalau Gio tahu mungkin dia akan shock. Apalagi dia menyukai kamu. Ibu salah paham. Saya dan Gio hanya berteman baik. Kalau Gio menyukai saya berarti itu hanya sebatas teman saja. Gio sendiri punya orang lain yang dia sukai bu. Orang yang dia sukai adalah teman baik saya, tutur Rea dengan polosnya. Nyonya Dayana malah tersenyum melihat Rea bicara. Oh begitu. Ya sudah. Nanti ibu akan cari tahu sendiri siapa orangnya. Dan ngomong-ngomong, ibu masih penasaran. Kenapa kamu pergi waktu itu? Padahal kamu sudah ada di rumah. Apa karena waktu itu kamu baru tahu kalau ibunya suami kamu? Rea mengangguk pelan. Saat saya masuk ke rumah, saya lihat fotonya Mas Abi. Saya lihat ibu juga di foto itu. Saya kaget karena baru tahu kalau Mas Abi ternyata anaknya ibu. Karena saya marah sama Mas Abi makanya saya memilih pulang. Saya minta maaf atas sikap saya waktu itu. Saya pergi tanpa bertemu dengan ibu. Itu tindakan yang tidak sopan. Suara lembut Rea membuat hati Nyonya Dayana tersentuh sampai ia makin bersalah kala mengingat semua ucapannya tadi. Tentunya ia juga menyesal sudah menghina dan berkata kasar pada gadis lembut ini.
Ibu sudah memaafkan nak. Tidak perlu meminta maaf lagi. Rea tidak mengatakan apapun lagi. Ia hanya menatap Nyonya Dayana dengan tatapan lembutnya. Nyonya Dayana beralih melihat Abi. Besok, kamu bawa istrimu kembali ke rumah Abi. Kamu perkenalkan dia pada semua orang di rumah. Kalau perlu, buatlah konferensi pers untuk mengumumkan pernikahan kalian. Rea masih belum siap untuk bertemu dengan semua orang. Berikan dia waktu, Bu. Dia juga belum siap mempublikasikan pernikahan kami. Saya juga tidak suka berurusan dengan media. Lagi pula, semua orang tidak perlu tahu urusan pribadi kami. Lalu ini adalah rumah tangga kami yang menurut Abi tidak pantas diumbar-umbar di depan media dan di depan publik, Bu. Baiklah. Ibu tidak akan memaksa kalau memang kalian belum siap karena yang Ibu pedulikan hanya pernikahan kalian. Ibu juga tidak masalah kalau tidak ingin memperkenalkan Rea pada semua orang. Yang penting buat Ibu, hubungan kalian tetap langgeng. Tidak ada perceraian karena Ibu paling benci dengan perceraian. Paham? Tegas Nyonya Dayana. Ya Bu, jawab Abi. Nyonya Dayana tak melihat Abi lagi. Ia menoleh melihat kamar yang ditempati Rea. Ibu lihat Rea keluar dan masuk dari kamar itu. Sedangkan kamarmu bukan di sini. Itu berarti Rea dan kamu pisah kamar. Ibu benar-benar heran. Kalian bilang menikah karena cinta tapi kenapa harus pisah kamar? Rea masih muda, Bu. Dia masih ingin melakukan banyak hal di usianya sekarang. Kalau kami tidur bersama, takutnya saya hilaf sampai buat dia hamil. Abi terpaksa mengatakan hal itu demi membuat ibunya tak curiga pada pernikahannya. Astagfirullah. Kan ada namanya kebon nak. Kalau Rea masih belum siap hamil, ya minum pil kebon saja. Abi tidak mengatakan apapun lagi. Ia malah canggung dan malu mendengar ucapan ibunya. Begitu juga dengan Rea yang memilih menundukkan wajahnya di sana. Besok kalau ibu datang kemari, ibu tidak mau lihat kamar ini ditempati Andrea lagi. Kalian harus tinggal sekamar karena suami istri memang harus seperti itu. Atau kalian memang tidak tahu, kalau berhubungan suami istri itu wajib untuk pasangan yang sudah menikah. Kalau tidak pernah berhubungan, itu sama saja dianggap tidak memberikan nafkah batin. Artinya kalian telah mempermainkan pernikahan yang sakral. Baik. Malam ini Rea akan tidur di kamar saya. Jadi ibu tidak perlu khawatir lagi, ucap Abi yang sempat melirik Rea. Nyonya Dayana beralih melihat Rea. Andrea, besok ibu datang lagi ya. Sekarang ibu pulang dulu soalnya ibu sudah janji pada kakak iparmu kalau ibu hanya sebentar di sini. Kalau ibu lama, dia bisa marah-marah pada suamimu lagi. Rea tersenyum. Hati-hati di jalan, Bu. Nyonya Dayana ikut tersenyum melihat Rea kemudian ia kembali melihat anaknya. Abi, ibu pulang. Jangan lupa, kalian harus tinggal sekamar. Kalau masih pisah, ibu terpaksa bawa Andrea pulang ke rumah. Ya, Bu. Abi kembali merangkul ibunya sembari mengikuti langkah ibunya yang berjalan keluar. Rea ikut melangkah di belakang mereka. Hanya Bisaidah saja yang tetap berdiri di tempatnya. Nyonya Dayana kini masuk mobil. Mobil yang dikendarai asistennya melaju meninggalkan kediaman Abi. Abi dan Rea hanya berdiri memperhatikan Nyonya Dayana pergi. Mas Abi, aku mau bicara. Besok saja. Aku mau istirahat dulu. Abi berjalan ke arah kamarnya. Sikapnya yang dingin membuat Rea kesal. Rea pun merasa bahwa ia sedang diabaikan oleh Abi. Dia keterlaluan sekali. Setelah merusak rencanaku. Sekarang dia tidak mau bicara, gumam Rea.
Sementara Nyonya Dayana yang masih ada di perjalanan pulang, terlihat menghubungi seseorang. Saya ingin kamu sebarkan berita tentang anak saya kalau dia sudah menikah dengan gadis pilihannya. Apa ini hanya sekedar berita bohong untuk membungkam seseorang atau memang berita fakta? Ini fakta. Anak saya memang sudah menikah. Dan semua orang di kota ini harus tahu supaya mereka tidak menyodorkan putri mereka pada Abi. Baik. Akan saya laksanakan perintah Nyonya Besar. Setelah sholat subuh, Rea tidak melanjutkan tidurnya lagi. Ia memilih baca buku tentang motivasi yang berjudul The Power of Positive Thinking. Ia memang suka sekali membaca buku. Terutama buku yang bisa membangun motivasi dalam dirinya. Kebetulan rumah ini punya ruangan baca yang menyimpan banyak buku motivasi. Sebelum tidur semalam, Rea datang ke ruang baca itu dan menemukan satu buku yang menarik perhatiannya, namun ia tidak punya kesempatan membacanya. Baru saat ini, ia bisa membacanya. Pukul 6. Rea berhenti membaca buku dan memilih masuk ke kamar mandi. Setelah mandi, ia berpakaian rapi. Kemeja putih berbahan sifon dengan model lengan balon dan long maxi skirt warna salem, lalu memakai hijab yang senada dengan kemeja putihnya. Setelah pakaiannya rapi, ia memasang kartu pegawainya di leher. Ia mengalungkan kartu magang itu di lehernya lalu keluar. Rea menghampiri Bisaidah yang sedang menyiapkan sarapan untuknya. Ia menarik kursi lalu duduk di ruang makan itu, tapi matanya melihat ke arah lorong kamar Abi. Namun ia tidak melihat tanda-tanda Abi muncul hingga Rea kembali menatap Bisaidah yang sedang menuangkan susu hangat di gelasnya. "Mas Abi kok belum kelihatan, Bi?" tanya Rea. "Tuan Abi sudah berangkat duluan, Non. Baru jam 6:30, dia sudah pergi. Dia sesibuk itu sampai berangkat ke kantornya pun sepagi ini. Mungkin Non, tapi Tuan Abi tidak biasanya berangkat sepagi ini. Biasanya, Tuan Abi olahraga dulu sebentar. Maksudnya lari pagi sebentar baru berangkat kerja. Mungkin Tuan ada rapat penting di kantor," tebak Bisaidah yang juga tidak tahu alasan Abi berangkat pagi-pagi. "Oh begitu. Oh ya Non Rea. Tadi sebelum Tuan Abi pergi, beliau berikan saya kunci motor dan kunci mobil. Katanya buat Non Rea. Non Rea pilih saja mau naik apa. Mau naik mobil atau naik motor," ucap Bisaidah menyampaikan pesan Abi untuk Rea. "Motornya? Motor apa?" tanya Rea. "Motor matic Non." "Ya sudah, saya pakai motor saja. Kenapa Non Rea tidak pakai mobil saja?" tanya Bisaidah sedikit penasaran karena ia tahu bahwa biasanya gadis muda seperti Rea lebih memilih pakai mobil dibanding pakai motor. "Kalau hujan, saya mungkin pilih pakai mobil, tapi karena tidak hujan, jadi saya pilih pakai motor saja soalnya motor lebih cepat. Kalau kena macet, mobil tidak bisa gerak sedangkan motor bisa ngambil jalan sempit yang mobil tidak bisa," jelas Rea yang membuat Bisaidah paham. "Oke, tunggu sebentar. Saya ambil kunci motornya dulu." Bisaidah pun meninggalkan Rea yang sedang makan. Ia pergi mengambil kunci mobil yang ia simpan di laci meja dekat ruang santai yang jaraknya tak jauh dari tempat Rea duduk. Bisaidah kembali setelah mendapatkannya. Ia langsung meletakkan kunci motor itu di atas meja tepat di samping Rea. "Terima kasih Bi," ucap Rea sembari tersenyum melihat Bisaidah. Bisaidah juga tersenyum. "Motornya sudah terparkir di depan Non." "Oke Bi." "Oh ya Non. Tuan Abi juga berpesan. Nanti kalau Non Rea sampai di perusahaan, Non Rea langsung tunjukkan kartu karyawan Anda sama pegawai resepsionis." Rea menunjukkan kartu karyawan magangnya. "Ini Bi." Beberapa menit kemudian,
Rea selesai sarapan dan ia pamit pergi pada Bisaidah. Ia kini berdiri di depan di mana motor barunya sudah terparkir di depan teras rumah. Namun ia sedikit kaget melihat warna motornya yang senada dengan warna rok panjangnya. Tak hanya warnanya saja yang membuat Rea kaget tapi stiker motornya. Stikernya stiker Hello Kitty yang memenuhi bodi motornya. Astagfirullah. Apa Mas Abi sudah tahu kalau aku mau pakai rok warna ini hari ini sampai dia beli motor yang warnanya sama dengan rokku? Hello Kitty lagi. Ih. Dia kira aku anak kecil apa dibelikan motor Hello Kitty. Rea merinding sendiri melihat motor Hello Kitty-nya. Sebentar. Mungkin aku salah. Rea kemudian melihat ke sana kemari, mencari motor lain selain motor berwarna pink itu. Ia mengira bahwa mungkin saja motor berwarna pink itu bukan motornya. Namun selain motor Hello Kitty itu, tak ada lagi motor terparkir di sana. Hanya ada 2 mobil yang ada di garasi. Rea hanya bisa menghela nafas panjangnya dengan raut wajahnya yang pasrah melihat motornya. Sudahlah. Pakai ini saja. Harusnya bersyukur karena dipinjamkan kendaraan sama Mas Abi. Akhirnya Rea naik motornya tapi ia terlihat tak semangat memakai motor itu. Bukan karena tidak suka tapi karena ia merasa berat memakai motor dari Abi. Harusnya tidak perlu dipinjamkan motor sih. Kalau jatuh, berat. Pasti harus bawa ke bengkel terus ngeluarin uang lagi atau mungkin akan disuruh ganti tapi kalau aku tidak pakai, Mas Abi mungkin akan marah-marah lagi. Dia tidak marah saja, mukanya sudah jutek banget. Apalagi kalau sudah marah. Ih. Rea masih membayangkan ekspresi dingin Abi ketika ia mengajak Abi untuk bicara dan Abi malah memilih masuk kamar.